Ketika publik mulai lelah dengan pembelaan normatif soal keaslian ijazah Nathan Presiden Jokowi, gelombang baru dari dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam lingkar kekuasaan mulai mencuat. Salah satu nama yang kini jadi sorotan tajam adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa yang juga seorang akademisi. Bukan tanpa alasan. 3 nama seperti Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra, dan Roy Suryo berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka. Semua menuding bahwa Paiman Raharjo memiliki peran penting dalam dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Mereka mengungkap potongan-potongan fakta dan kesaksian yang bila dirangkai membentuk satu simpul mencurigakan. Dugaan bahwa Paiman Raharjo ikut mencetak ijazah Jokowi yang dipertanyakan keasliannya. Dalam salah satu pernyataannya yang paling berani, politisi senior Beator Suryadi menyebut bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta, dan orang yang diduga mencetaknya adalah Paiman Raharjo, pemilik kios percetakan kala itu. Ia menyebut nama dengan terang, bukan insinuasi. Ini memberi arah investigasi yang sangat spesifik. Ada tempat, ada waktu, ada peran, dan ada pelaku. Beator bahkan menyebut bahwa proses cetak ulang ijazah dilakukan oleh orang yang punya akses politik dan kedekatan dengan lingkaran Jokowi. Semua kriteria itu tanpa ragu mengarah ke Paiman Raharjo. Lebih mengejutkan lagi, Sri Rajasa Chandra, mantan perwira Badan Intelijen Negara atau BIN, menyebut bahwa Paiman Raharjo telah berbohong tentang masa aktif usahanya. Menurut Paiman, kios percetakannya hanya beroperasi sampai 2002. Tapi Sri Rajasa mengklaim memiliki 3 saksi mata dan data lapangan bahwa kios itu aktif hingga 2017, bahkan setelah Jokowi menjadi presiden. Apa pentingnya? Karena dugaan pemalsuan ijazah Jokowi berkaitan erat dengan temuan Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang menyatakan bahwa font di ijazah Jokowi adalah Times New Roman, versi digital Microsoft Word 2010 sampai 2012. Artinya, jika ijazah itu dicetak sekitar tahun 2012 dan kios Paiman masih aktif saat itu, maka logika publik sulit menyangkal keterkaitannya. Fakta ini menghancurkan pembelaan Paiman Raharjo. Jika benar kios itu masih aktif ketika ijazah Jokowi dicetak ulang sekitar 2012, maka Paiman tidak hanya tahu, tapi sangat mungkin terlibat. Sedangkan Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menpora, tidak hanya mengungkap kejanggalan font dan desain ijazah Jokowi. Ia juga mengaku menerima pesan WhatsApp bernada intimidasi dari seseorang yang diduga kuat adalah Paiman Raharjo. Pesannya tidak vulgar, tapi cukup menyentuh titik lemah. Ingat keluarga. Roy Suryo menyebut pesan itu sebagai bentuk psikologis pressure untuk menghentikan pengungkapan. Tapi bukannya diam, Roy malah mempublikasikannya. Ancaman ini yang disebut juga oleh pengamat intelijen sebagai pola operasi pembungkaman justru memperkuat dugaan bahwa Paiman Raharjo bukan aktor biasa dalam kasus ini. Kalau ia benar tidak tahu menahu soal ijazah Jokowi, kenapa harus mengintimidasi orang yang sedang mengungkap? Dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu memang sudah lama beredar. Tapi selama ini banyak orang menganggap isu itu hoax atau fitnah politik. Kini, ketika muncul 3 tokoh yang memberi kesaksian berbeda, tapi saling menguatkan lokasi, pelaku, hingga pola intimidasi, maka peta dugaan menjadi utuh. Pertama, ada aktor teknis yang diduga Paiman Raharjo. Kedua, pembuktian ilmiah yang dilakukan Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Ketiga, ada pembelaan kronologi yang dipatahkan oleh Sri Rajasa Chandra. Keempat, ada tekanan psikologis sebagai reaksi berupa intimidasi via WhatsApp kepada Roy Suryo. Apakah semua ini hanya kebetulan atau justru tanda bahwa kebenaran sedang berusaha ditutup dengan sangat rapat? Anehnya, hingga kini tidak ada tindakan hukum terhadap Paiman Raharjo, padahal ia disebut secara terbuka oleh saksi dan aktivis. Ada jejak percetakan yang patut diselidiki, dan ada upaya intimidasi terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Jika benar Paiman Raharjo mengirim pesan itu, pertanyaannya sederhana.
Mengapa seseorang yang tak bersalah merasa perlu mengintimidasi? Isu ijazah Jokowi bukan lagi soal administrasi kampus. Ini soal legitimasi kekuasaan, integritas demokrasi, dan kejujuran seorang mantan presiden yang telah berkuasa menggunakan ijazahnya yang diduga palsu tersebut untuk menjadi presiden. Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam, dan investigatif, mengulas fakta dengan jelas, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian like, share, dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik agar Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.